Halo, selamat pagi untuk Mbak Radita. Bisa disimak ya. Eh, saya sudah membaca dan sudah mengoreksi apa yang menjadi las Mbak Radita. Di sini judulnya kan kajian penambahan tepung mukaf ya pada pembuatan nastar lebah. Nah, kalau kita membuat bab 1, itu tentu saja kita harus fokus kepada tujuannya terlebih dahulu. Tujuan yang pertama di sini adalah eh, nah, kemarin hanya menampilkan tekstur, rasa, nilai, kandungan. Nah, semua itu adalah organoleptik. Jadi itu adalah uji organoleptik. Dan itu bisa diringkas lebih ringkas daripada menjelaskan satu persatu. Jadi ada tekstur, ada rasa, ada nilai kesukaan. Nah, ini saya revisikan ya, bahwa pembatasan masalah hanya pada penambahan tepung mokaf terhadap organoleptik. Kemudian yang kedua adalah formulasi penambahan tepung mokaf yang terbaik. Jadi nanti ada dua tujuan. Yang pertama untuk menguji organoleptiknya bagaimana kue nastar. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan formulasi ya, untuk mendapatkan formulasi. Oke, kemudian di sini rumus saya juga hampir sama ya dengan pembatasan, bahwa kita hanya akan pengen tahu bagaimana eh, pengaruhnya terhadap organoleptik. Nah, organoleptik itu sebenarnya ada 5 macam. Ada warna, aroma, tekstur, rasa, kemudian tingkat kesukaan. Eh, ya, tingkat kesukaan ya. Nah, tingkat kesukaan pun itu ada ujinya sendiri ya. Uji untuk menguji organoleptik. Nah, di sini ada rumusan 2 juga. Nah, ini karena formatnya dari Mbak Radita itu PDF, sehingga saya merevisinya harus pakai convert dulu PDF ke Word. Sedangkan kalau konvertan itu biasanya ngeditnya susah. Nah, revisi-revisi yang sudah saya berikan itu saya kasih warna. Ya, saya kasih warna semuanya. Nah, kita balik lagi ke bab 1. Kajian penambahan tepung mokaf terhadap pembuatan nastar. Nah, kalau saya tanyakan kembali, emang kenapa harus bahas nastar gitu ya? Kenapa harus nastar yang dipilih gitu? Sedangkan kue-kue lain yang lebih menarik dan lebih laris ya ada banyak gitu. Misalnya kastengel, kenapa nggak kastengel? Kenapa nggak yang lebih mudah lagi, seperti lidah kucing misalnya gitu. Nah, ini kenapa? Jadi harus ditaruh di atas. Misalnya kita bisa dapati bahwa nastar itu merupakan ciri khas makanan hari raya yang harus ada gitu, yang harus ada di momen-momen tertentu. Kemudian nastar itu berasal dari mana gitu ya, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, itu perlu dikaji sebelum kita masuk ke dalam pengertian kue nastar ya. Jadi ini nggak masalah ya, kue nastar ini nggak masalah. Kita lanjut. Kemudian di sini baru masuklah pengertian sedikit ya. Jadi di bab 1 ya, di bab 1 itu importantnya apa? Tadi kan ada kajian penambahan tepung mukaf pada pembuatan nastar lebah. Nah, itu perlu dikaji kenapa harus nastar ya. Yang kedua, kenapa harus lebah juga gitu ya. Nah, itu juga harus ada di sini. Sedangkan di sini belum ada ya. Kenapa harus lebah gitu. Padahal kue kering lainnya ada gitu. Nah, nastar ini harus dijelaskan asal mulanya atau kenapa dia tenar gitu. Kemudian paragraf setelah kita tahu jenis bentuknya nastar, nah itu apa keuntungannya? Keuntungannya apa kalau kita bikin produk nastar gitu ya. Jadi ada importantnya, jadi ada yang greget gitu loh. Kenapa aku harus bahas nastar ya? Karena produk ini mudah, misalnya mudah, gampang dibuat. Kemudian dia harus ada itu di saat-saat hari raya kayak gitu. Nah, barulah kita masuk. Biasanya nastar itu terbuat dari tepung terigu, sedangkan ada beberapa orang yang tidak bisa makan terigu, atau biasa disebut makanannya itu free gluten ya, gluten atau
Kalau tepung terigu kan mengandung gluten yang tinggi. Nah, ini bagaimana cara memasukkan ke dalam paragraf. Nah, kita urai juga ya. Kita urai juga tepung terigu itu apa gitu ya. Ini kan merupakan bahan dasar. Oke, ini sudah benar. Itu apa gitu ya. Sedangkan kalau sumber, janganlah menulis seperti ini ya. Ini bukan sumber. Yang namanya sumber, kalaupun dia itu dari website, itu pasti ada penulisnya. Bisnis.com, bisnis UKM ID. Nah, setiap berita yang ada di dalam website itu pasti ada penulisnya. Nah, saya mohon sekali, jangan cantumkan alamat website itu di akhir paragraf, karena itu bukan cara menulis yang baik, cara menulis daftar pustaka yang baik, bukan. Nah, ini kita coba aja ya. Bagaimana kita tahu siapa yang menulis gitu ya? Kalaupun tidak ada, no name, tulisi anonim. Ya. Ini kita cek, misalnya di dalam satu berita itu ada nggak penulisnya. Nah, ternyata nggak ada ya. Di sini ternyata nggak ada. Di sini hanya tulisannya berita UKM, bisnis UKM. Nah, ini kurang valid ya, karena penulisnya juga tidak ada. Tapi kalau kita mendapati misalnya dia kompas.com, kompasiana, kompas.com ya, kita coba pasti ada penulisnya. Nah, itu website yang bisa dipercaya ya. Jadi ada website seperti ini misalnya, sebuah berita itu pasti ada jurnalisnya. Nah, itu info-info yang kita tidak semua memperhatikan. Misalnya ini ya. Ini pasti ada berita tentang penulisnya. Nah, kalau ini kuis salah saya pencet. Nah, ini kompas.com. Ini ya. Di sini ada penulis kecil. Kalau kayak Kompas kayak gitu, mereka rada dipercaya. Nah, lihat nih. Ini ada penulis Muhammad Sadeli, editor Muhammad Sadeli. Sadeli Muhammad. Jadi itu sebuah sumber dari website. Bukan begini ya. Ini saya nggak recommended. Ini karangan dari mana ini? Jadi berdasarkan info dari Sadeli Muhammad ya. Tadi katakanlah itu namanya Sadeli Muhammad. Sadeli. Jadi kalau di daftar pustaka itu yang dicantumkan di dalam paragraf itu hanya nama belakang. Nah, kemudian baru di akhir paragraf itu kita kasih referensi sehingga kita nggak perlu bikin daftar pustaka. Ya. Ini di menu Word itu ada menu referensi, add new source ya, add new source atau menambah sumber. Jadi misalnya ini tadi adalah website, maka kita cari sumber website. Nah, ini website ya, ini website. Kemudian tadi namanya Sadeli Muhammad, add, tambahkan. Nah, nama website, nama web page dan nama website itu berbeda ya. Nama web page itu artinya ada nama di sini atau nama halaman. Apa judulnya? Misalnya nih. Ya, misalnya ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian websitenya. Oke. Kita bisa taruh juga di URL. Kalau URL ini berarti di sini. Semuanya. Di semuanya ini masukkan ke sini. Ini URL. Kemudian tahun, bulan, hari. Tahun 2020, bulan 6, tanggal 3.
Oke. Tahun 2020, bulan 6, day tanggal 3. Nah, keluarlah nama Sadeli, ya. Itu cara menulis daftar pustaka dengan rapi. Dan nanti bisa dikeluarkan eh, di akhir ya, di akhir karyamu ini sebagai daftar pustaka. Sehingga kamu tidak perlu menulis manual. Ini menulis manual ya. Ini kita keluarkan bibliografinya tadi. Bibliografi. Ini kita keluarkan, akan keluar. Nah, cakep nggak? Nah, ini lebih enak. Dan ini bisa diganti kalau kita mau kasih judul daftar pustaka itu bisa diganti. Sudah jelas rapi ya. Sudah jelas rapi. Jadi dari website ini judulnya ini, yang nulis ini gitu. Jadi carilah sumber-sumber yang ada namanya aja. Jadi jangan asal mencolok ke dalam website-website yang tidak bertanggung jawab. Oke? Jadi di sini tidak ada nama, itu biasanya kurang valid ya untuk informasinya. Oke, kita kembali ke bab 1. Ya, kita kembali ke bab 1. Di atas tadi kita membahas tentang tepung. Ya, tentang tepung. Kita sudah membahas yang pertama adalah apa asal muasalnya nastar, kemudian apa itu nastar gitu ya. Kemudian nastar terbuat dari apa dan keuntungannya apa gitu. Nah, itu importantnya ada. Nah, kemudian tepung terigu ya, karena kelemahan tepung terigu itu kita ungkapkan di sini bahwa tidak semua orang punya bisa makan tepung terigu gitu. Nah, solusinya adalah dengan tepung mukaf. Oke, yang paragraf ini sudah benar. Karena apa? Dengan bahan alternatif itu menggunakan tepung terigu. Tepung mukaf itu apa? Nah, kita definisikan lagi ya. Tadi seperti yang di atas tadi. Definisikan tepung mukaf ini, keunggulannya ini. Ya, keunggulan nih, kandungannya boleh dicantumkan di dalam latar belakang. Jadi lengkap informasinya. Pokoknya dia yang namanya latar belakang itu yang menjadi fokus penelitiannya adalah variabel bebasnya ya, yaitu tadi kue nastar. Nah, itu harus punya masalah gitu loh. Solusinya apa? Gitu. Solusinya adalah tepung mukaf. Dan tepung mukaf yang diungkapkan adalah kelebihannya. Kandungannya kah? Manfaatnya kah bagi tubuh? Bisa juga cara mendapatkannya gitu kan. Kemudian bisa juga ditambahkan penelitian orang lain. Nah, ini kebetulan Bulina carikan ya referensi untuk Mbak Radita. Itu tentang penelitian tepung mukaf di dalam kue kering. Ya, hampir sama ya dengan kue ini. Nah, di sini ada membahas tentang tepung mukaf. Lihat ya. Ini cookies adalah ini. Konsumsi cookies tertinggi. Karena apa? Konsumsi cookies. Nah, kalau bisa punya Mbak Radita tadi itu juga menggunakan keunggulan. Jadi ini loh, nastar itu sering di makan ketika hari raya di Indonesia. Nastar itu penjualannya paling besar. Nah, itu tapi harus ada sumbernya ya, harus ada sumbernya dari website mana atau dari pertanian atau dari mana. Kemudian itu tepung terigu tadi. Nah, ini kan sama kan ya. Dan ini masing-masing yang mengatakan. Jadi di sini ada penambahan warna kah gitu ya. Nanti apa fungsinya tepung mukaf di dalam pembuatan nastar itu bisa juga dicantumkan. Jadi ketika ini mendapatkan tekstur yang lebih baik, ya kan? Nah, itulah fungsinya kamu meneliti. Gitu ya. Kemudian di sini terakhir adalah mengatakan tujuanmu. Oh iya iya, suruh masuk.